Meja-meja marmer itu dingin bahkan sebelum disentuh. Permukaannya licin, memantulkan cahaya lampu gantung seperti danau beku yang memerangkap kilau emas sendok dan garpu. Di atasnya terhampar piring-piring porselen putih dengan sisa saus yang mengering di pinggirannya, potongan daging yang terpotong rapi namun tak sepenuhnya dimakan, remah roti yang ditinggalkan begitu saja seolah tak pernah berarti apa-apa. Udara dipenuhi aroma mentega, daging panggang, dan anggur mahal. Aroma kenyang, aroma berlebih, aroma dari hidup yang tak pernah harus berhenti karena perut kosong. Pelayan-pelayan melangkah cepat dengan sepatu mengkilap, punggung tegak, senyum terlatih yang tak pernah menyentuh mata. Mereka tahu meja mana yang harus disapa dengan sedikit membungkuk, meja mana yang cukup dilalui tanpa banyak kata. Di ruangan itu, segalanya memiliki hierarki. Kursi empuk dengan sandaran tinggi, tirai tebal yang menjuntai berat, musik lembut yang mengalun pelan agar percakapan terdengar eksklusif. Bahkan keheningan pun diatur agar terasa mahal. Di salah satu meja dekat jendela besar, duduk seorang pria dengan jas rapi berwarna gelap. Jam tangannya tipis, nyaris tak mencolok. Namun harganya bisa menutup biaya hidup seseorang selama bertahun-tahun. Rambutnya tersisir sempurna, wajahnya tenang, seolah dunia di luar restoran hanyalah latar belakang yang jauh dan tak perlu diingat. Ia makan dengan gerakan terukur, tidak terburu-buru, tidak ragu. Setiap suapan adalah kebiasaan lama, bukan kebutuhan mendesak. Di hadapannya, piring besar berisi hidangan yang sebagian besar masih utuh. Ia terbiasa memerintah hidup dengan uang, bukan dengan suara keras, bukan dengan ancaman, melainkan dengan kebiasaan bahwa segala sesuatu bisa diatur, dibeli, dipindahkan. Waktu tunduk padanya, orang-orang menyesuaikan jadwal, dan masalah selalu memiliki jalan keluar, selama angka di rekening masih berbicara. Kehidupan baginya adalah rangkaian keputusan kecil yang jarang menimbulkan rasa takut. Pintu restoran terbuka perlahan. Tidak ada suara dramatis, hanya desah ringan udara luar yang menyelinap masuk. Beberapa kepala menoleh sekilas, lalu kembali ke piring masing-masing. Seorang pria berdiri di ambang pintu, ragu melangkah lebih jauh. Tubuhnya kurus, bahunya sedikit membungkuk seolah terbiasa menahan beban yang tak terlihat. Pakaian yang melekat di tubuhnya lusuh, warnanya pudar oleh waktu dan cuaca. Sepatunya usang, solnya tipis, meninggalkan kesan langkah yang selalu hati-hati. Matanya, itulah yang paling mencolok. Mata itu tidak liar, tidak memelas secara berlebihan. Ada kelelahan di sana, namun juga sesuatu yang lebih dalam, usia yang tidak sejalan dengan wajahnya. Seolah hidup telah menorehkan terlalu banyak garis sebelum waktunya. Ia melangkah masuk dengan langkah kecil, menahan napas, seakan takut mengganggu keseimbangan ruangan yang sudah tertata rapi. Beberapa tamu mengernyit. Ada yang menoleh cepat lalu memalingkan wajah. Ada yang melirik dengan jijik sebelum menenggelamkan pandangan kembali ke gelas anggur. Percakapan melambat sesaat, kemudian berlanjut lagi, lebih pelan, lebih waspada. Kehadiran pria itu seperti noda kecil di kain mahal, tidak cukup besar untuk dihentikan, namun cukup mengganggu untuk disadari. Ia berhenti di dekat meja-meja yang hampir selesai makan. Tangannya terkatup di depan perut, jari-jarinya kurus dan sedikit gemetar. Ia menunduk bukan karena takut, melainkan karena terbiasa menempatkan diri lebih rendah. Ada jeda panjang sebelum kata-kata keluar, seolah ia harus menimbang berat setiap suku kata. "Pak," suaranya serak nyaris tenggelam oleh denting sendok. "Bolehkah saya ambil sisa makanan?" Kalimat itu sederhana, tidak ada permohonan panjang, tidak ada cerita tentang lapar yang menderita. Hanya pertanyaan pendek, nyaris sopan, seakan meminta izin atas sesuatu yang bahkan sudah tak diinginkan lagi. Beberapa orang berhenti mengunyah. Seorang wanita di meja seberang menutup hidungnya dengan tisu, entah karena bau atau sekadar refleks jijik. Seorang pria lain mendecakkan lidah pelan, matanya berputar kesal. Ada yang pura-pura tidak mendengar,
Ada yang berpaling ke jendela, seolah pemandangan luar tiba-tiba menjadi sangat menarik. Sunyi merayap di antara meja-meja. Bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang canggung dan menekan. Pria kaya itu berhenti memotong dagingnya. Pisau dan garpu tertahan di udara. Ia mengangkat kepala perlahan, matanya bertemu dengan sosok di hadapannya. Tatapan itu tidak singkat, tidak juga dingin seperti yang biasa diberikan kepada gangguan kecil. Tatapan itu terlalu lama, cukup lama untuk membuat udara terasa lebih berat. Di wajah pria miskin itu, ia melihat sesuatu yang tak selaras dengan permintaan tadi. Ada rasa malu yang tertahan rapi, seperti pakaian lusuh yang dicuci bersih meski warnanya tak bisa kembali cerah. Ada kehati-hatian yang lahir dari terlalu sering ditolak. Namun di balik semua itu, ada kehormatan yang belum sepenuhnya runtuh. Cara ia berdiri, cara ia berbicara tanpa merendahkan diri dengan tangisan, menunjukkan bahwa ia tidak meminta belas kasihan, hanya kesempatan. Mata mereka bertaut. Di sekelilingnya, sendok kembali bergerak pelan. Kursi bergeser sedikit. Nafas ditahan. Waktu seolah melambat di antara dua dunia yang jarang bersentuhan. Meja marmer tetap dingin, namun ada sesuatu yang hangat merambat pelan, tidak nyaman, di dada pria kaya itu. Ia teringat betapa sering makanan tersisa di mejanya. Betapa sering piring diangkat dengan isi yang masih layak, dibuang tanpa pikir panjang. Sisa makanan selalu menjadi hal remeh, bagian dari rutinitas yang tak pernah dipersoalkan. Namun kini, sisa itu memiliki wajah, mata yang menatap dengan tenang, namun penuh harap. Tangannya bergerak lebih dulu daripada pikirannya. Ia meletakkan pisau dan garpu, mendorong piring sedikit ke depan. Gerakannya tidak besar, tidak teatrikal, pelan, hampir seperti kebetulan. "Ambil saja," katanya singkat. Tidak ada nada tinggi, tidak ada senyum lebar, hanya izin yang terdengar biasa. Namun kata-kata itu jatuh di ruangan seperti sesuatu yang asing. Beberapa kepala menoleh lagi. Ada yang menghela nafas lega, ada yang mengerutkan dahi. Tak yakin apakah ini tindakan yang pantas di tempat seperti itu. Pria miskin itu terdiam sejenak, seolah memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Lalu ia mengangguk kecil, cepat, seperti takut kesempatan itu menguap. Tangannya bergerak hati-hati saat mengambil piring. Ia tidak menyentuh meja lain, tidak melirik makanan lain. Hanya piring itu, dengan rasa hormat yang hampir terasa berlebihan. Saat ia berbalik untuk pergi, langkahnya sedikit lebih ringan. Namun wajahnya tetap menunduk, menjaga jarak dari tatapan-tatapan yang masih menusuk. Pintu restoran terbuka lagi, lalu tertutup, meninggalkan jejak udara dingin yang cepat hilang. Pria kaya itu kembali ke kursinya. Di depannya, meja marmer kini kosong dari piring utama. Hanya gelas air yang masih penuh, memantulkan bayangan wajahnya sendiri. Ia menatap pantulan itu sejenak. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Bukan rasa bangga, bukan pula rasa puas. Seperti retakan halus di permukaan yang selama ini tampak kokoh. Ia mengangkat gelas, namun air di dalamnya terasa hambar. Di sekelilingnya, restoran kembali ke ritmenya. Tawa pelan, denting sendok, musik lembut. Segalanya tampak sama, namun di dalam dirinya ada sesuatu yang tak lagi utuh. Seperti meja marmer yang tetap dingin meski baru saja disentuh oleh tangan yang lapar. Keputusan kecil itu selesai dalam hitungan detik. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan terima kasih yang berlebihan. Namun sejak saat itu, sisa makanan tak lagi sekadar sisa. Ia menjadi penanda bahwa dunia yang mapan bisa berubah arah hanya oleh satu pertanyaan sederhana dan satu tatapan yang terlalu lama untuk diabaikan. Rumah itu berdiri megah di balik pagar besi tinggi, dengan lampu taman yang menyala hangat meski malam belum sepenuhnya turun. Lantainya mengkilap,
Dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan mahal yang dipilih bukan karena makna, melainkan karena nilai. Di ruang makan, meja panjang tersusun rapi. Piring-piring bersih menunggu hidangan yang akan datang. Semuanya teratur, tenang, seperti hidup yang telah dipoles bertahun-tahun agar tak menyisakan sudut tajam. Ia pulang seperti biasa. Jas digantungkan dengan hati-hati, sepatu dilepas di tempatnya. Seorang pembantu menyambut dengan senyum sopan, bertanya apakah makan malam ingin segera disajikan. Ia mengangguk singkat. Tidak ada yang berubah, setidaknya dari luar. Namun saat duduk, sendok di tangannya terasa lebih berat. Sup yang dihidangkan mengepul harum, namun aromanya tidak lagi mengundang seperti sebelumnya. Ia menyeruput perlahan, lalu berhenti. Di permukaan kuah yang bening, wajah lain seolah muncul, menggantikan pantulan lampu gantung. Mata yang letih, kulit yang kusam, garis-garis halus yang bukan milik usia. Wajah itu datang tanpa diundang. Ia menggeleng pelan seolah bisa mengusir bayangan dengan gerakan kecil. Ia memaksa diri menyendok lagi, menelan, mengunyah dengan disiplin yang sama seperti bertahun-tahun sebelumnya. Namun setiap suapan terasa asing, seperti mengisi ruang yang sebenarnya sudah penuh. Ada waktu ketika perut kosong bukan metafora. Ketika nasi harus dibagi rata agar cukup sampai besok. Ketika ibunya mengadut panci kosong lebih lama, seolah suara sendok bisa menipu rasa lapar. Ia ingat bau tanah basah di rumah kecil mereka, dinding yang retak, atap yang bocor saat hujan turun terlalu deras. Ia ingat bagaimana ia belajar menunduk, bukan karena rendah diri, melainkan karena lelah berharap. Kenangan itu selama ini disimpannya rapi, seperti barang lama yang tak ingin disentuh lagi. Ia bekerja keras untuk menjauh darinya, membangun tembok tinggi dari angka, properti, dan reputasi. Ia meyakinkan dirinya bahwa masa lalu hanyalah bahan bakar, bukan bagian dari dirinya lagi. Namun wajah itu, wajah pria di restoran, memiliki sorot yang sama. Bukan kelaparan yang paling menonjol, melainkan kehati-hatian. Rasa malu yang tidak meledak, melainkan dilipat rapat agar tidak terlihat. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menyelinap lewat tirai. Ia bangun dengan kepala berat meski tidur cukup lama. Sarapan tersaji lengkap, roti hangat, buah segar, kopi yang diseduh sempurna. Ia duduk, menggigit roti, lalu berhenti. Potongan kecil tersisa di piringnya. Tanpa sadar, matanya terpaku pada sisa itu lebih lama dari biasanya. Biasanya piring akan diangkat, sisa dibersihkan tanpa jejak. Hari ini ia menahan pelayan dengan isyarat kecil. "Tunggu," katanya. Pelayan itu berhenti, bingung, lalu berdiri menunggu instruksi. Ia sendiri tidak tahu apa yang ingin ia lakukan. Akhirnya ia melambaikan tangan, membiarkan piring itu tetap di meja beberapa saat lebih lama. Pelayan itu mengangguk, mundur pelan. Ia berangkat kerja dengan perasaan ganjil. Di dalam mobil, lampu merah terasa lebih lama. Di trotoar, orang-orang berlalu lalang dengan wajah yang selama ini menjadi latar belakang kabur. Hari itu, ia melihat lebih jelas. Seorang pria tua menarik gerobak dengan langkah tertatih. Seorang perempuan muda menggendong anak sambil menjajakan tisu. Mata mereka tidak menatap meminta, hanya berharap cukup untuk bertahan hari itu. Di kantor, rapat berjalan seperti biasa. Angka-angka dipresentasikan, target dibahas, strategi disusun. Ia ikut berbicara, memberi arahan, membuat keputusan. Semua berjalan mulus. Namun di sela-sela itu, wajah lain muncul di antara grafik dan tabel. Sejenak, ia kehilangan fokus, harus menarik napas lebih dalam sebelum kembali berbicara. Saat makan siang, ia memilih duduk sendiri. Restoran kantor menyajikan menu berlimpah. Ia mengambil secukupnya, lalu mengurangi lagi.
Ketika selesai, piringnya hampir bersih. Ia tidak merasa bangga, hanya merasa lebih tenang, dan itu pun sementara. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama. Namun ada lapisan baru yang menempel di setiap aktivitas. Setiap kali ia melihat sisa makanan, ada jeda singkat di pikirannya. Setiap kali ia melewati orang-orang yang bekerja di balik layar kehidupannya, satpam, petugas kebersihan, pelayan, ia menatap lebih lama. Bukan dengan rasa kasihan yang meledak-ledak, melainkan dengan pengakuan sunyi bahwa mereka ada. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya efek sesaat, bahwa satu peristiwa kecil tidak seharusnya mengguncang hidup yang sudah mapan. Namun keyakinan itu rapuh. Setiap malam wajah itu kembali, duduk diam di sudut pikirannya. Akhirnya ia kembali ke restoran itu. Siang itu cerah. Cahaya matahari memantul di kaca besar membuat ruangan terlihat lebih terang dari sebelumnya. Meja-meja tersusun rapi. Pelayan-pelayan bergerak dengan presisi yang sama. Ia duduk di meja yang sama, dekat jendela. Pesanan datang. Hidangan disajikan dengan keindahan yang nyaris berlebihan. Ia makan perlahan, matanya sesekali mengarah ke pintu. Setiap kali pintu terbuka, ada ketegangan kecil di dadanya. Harap atau takut, ia tidak yakin mana yang lebih kuat. Namun yang masuk hanya tamu-tamu lain, dengan pakaian rapi, dengan tawa ringan. Tidak ada sosok kurus dengan pakaian lusuh, tidak ada mata yang terlalu tua untuk wajahnya. Ia menyelesaikan makanannya, sisa kecil tertinggal di piring, meski kali ini ia berusaha menghabiskannya. Pelayan mendekat, menunggu isyarat. Ia mengangguk, membiarkan piring diangkat. Meja itu kembali kosong, dingin, berkilau. Saat ia berdiri untuk pergi, ia menoleh sekali lagi ke ruangan itu. Semuanya tampak sama seperti kunjungan-kunjungan sebelumnya, namun ada sesuatu yang hilang. Bukan kehadiran pria itu, melainkan rasa utuh yang dulu selalu menyertai langkahnya. Di luar, udara terasa lebih berat. Ia berjalan menuju mobil dengan langkah yang lebih lambat. Wajah itu tidak muncul lagi hari itu. Yang tertinggal adalah kekosongan setelah kenyang. Perasaan bahwa sesuatu telah dibuka, namun belum ditutup kembali. Dan di dalam kekosongan itu, ketenangannya perlahan tergerus, seperti marmer yang tampak kokoh, namun menyimpan retakan halus di balik kilaunya. Pagi itu ia kembali berdiri di depan restoran dengan langkah yang tidak lagi mantap. Bangunan itu tetap sama, kaca besar, pintu berat, logo berkilau, namun ada kegelisahan yang kini ikut masuk bersamanya. Ia tidak langsung duduk, pandangannya menyapu ruangan, seolah mencari bekas yang tertinggal di udara. Tidak ada. Yang ada hanya rutinitas yang rapi, dunia yang berjalan seperti biasa. Ia memanggil salah satu pelayan yang sedang merapikan meja. Beberapa hari lalu, katanya pelan, ada seorang pria, kurus, berpakaian lusuh, datang ke sini. Pelayan itu berpikir sejenak. Wajahnya menyiratkan kehati-hatian, bukan karena takut, melainkan karena terbiasa menjaga jarak dengan urusan yang bukan bagiannya. "Oh, yang ambil sisa makanan ya, Pak?" Kalimat itu diucapkan tanpa penilaian, sekadar pengingat. "Iya," jawabnya singkat. "Dia sering ke sini." Pelayan itu menggeleng. Tidak sering, kadang-kadang saja. Biasanya datang kalau restoran sudah hampir tutup. Dia tidak pernah minta uang, cuma sisa makanan. Ada jeda kecil sebelum pelayan itu melanjutkan. Lebih pelan. Dia sopan, selalu bilang terima kasih. Ia mengangguk. Kata sopan terasa menempel di pikirannya lebih lama dari seharusnya. Ia membayar makanannya hari itu tanpa benar-benar makan, lalu keluar dengan pertanyaan yang belum terjawab. Di luar restoran, ia berdiri di trotoar, memandangi lalu lintas yang padat. Kota ini penuh orang, namun terasa sulit menemukan satu wajah tertentu.
Ia berjalan menyusuri jalan samping, melewati gang sempit di mana aroma sampah bercampur dengan bau kopi murah dari warung kecil. Ia berhenti di sebuah warung yang tampak sudah lama berdiri. Meja kayunya penuh goresan waktu. Pemilik warung, seorang perempuan paruh baya, menatapnya dengan rasa ingin tahu ketika ia memesan kopi. Pakaiannya terlalu rapi untuk tempat itu, namun perempuan itu tidak bertanya. Setelah beberapa teguk, ia kembali membuka percakapan yang kini terasa seperti kebiasaan baru. "Bu," katanya, "apa ibu pernah melihat pria kurus, pakaian lusuh, sering ambil sisa makanan di sekitar sini?" Perempuan itu menyipitkan mata, mengingat. Yang jalannya agak bungkuk. Ia mengangguk cepat. "Pernah," jawab perempuan itu. "Dia suka duduk di pojok situ." Jarinya menunjuk bangku kayu dekat dinding. "Kalau lagi ada sisa nasi, saya kasih. Dia nggak pernah minta, cuma nunggu." "Dia tinggal di mana?" Perempuan itu menghela napas. "Entahlah, kadang tidur di kolong jembatan, kadang di rumah kosong dekat rel. Dulu dia nggak begini." Kalimat itu jatuh seperti batu kecil ke dalam air tenang. "Dulu?" tanyanya. "Iya, dulu dia kerja, pernah sering beli makan di sini. Bukan orang kaya, tapi kelihatan rapi. Suka cerita soal anaknya." Perempuan itu terdiam sejenak, matanya menerawang. Lalu lama nggak kelihatan. Pas muncul lagi, sudah beda. Kopi di tangannya mendingin. Kata beda itu membuka ruang kosong di dadanya. Ia meninggalkan warung dengan langkah yang lebih lambat. Di bawah jembakan, ia menemukan sekelompok pemulung yang sedang memilah barang. Bau menyengat, suara plastik diremas, dan tawa pentek yang cepat hilang. Ia mendekat, bertanya dengan nada yang ia usahakan netral. Beberapa orang menatap curiga, namun seorang pria tua dengan topi lusuh mengangguk pelan. "Yang kamu cari itu, namanya entah siapa, tapi kami panggil dia Pak Guru." "Guru?" Alisnya terangkat. "Iya," jawab pria tua itu. "Soalnya dulu dia sering ngajarin anak-anak di sini baca, pakai kapur di tembok. Gratis. Katanya biar anak-anak nggak bodoh kayak dia sekarang." Kalimat itu diucapkan dengan tawa kecil, namun ada rasa hormat di baliknya. "Dia pernah cerita soal hidupnya?" tanyanya. Pria tua itu menghela napas panjang. "Sedikit. Katanya dulu kerja di pabrik. Rajin, nggak pernah telat. Punya rumah kecil tapi punya. Punya istri, punya anak." Ia menunggu, jantungnya berdetak lebih cepat. "Terus pabriknya tutup, katanya bangkrut. Dia cari kerja kemana-mana. Umurnya udah lewat, katanya. Rumah digadai. Istrinya sakit. Lama-lama..." Pria tua itu tidak melanjutkan, hanya mengangkat bahu. "Hidup kan kadang jatuhnya pelan-pelan, bukan langsung." Kalimat itu terasa terlalu jujur. Ia membayangkan seorang pria yang bangun pagi dengan seragam kerja, yang pulang sore membawa lelah namun masih punya rumah untuk kembali. Membayangkan hari ketika pintu pabrik ditutup, bukan dengan ledakan, melainkan dengan pengumuman singkat. Membayangkan hari-hari mencari kerja, surat lamaran yang tak dijawab, usia yang tiba-tiba menjadi beban. Membayangkan rumah yang satu persatu barangnya dijual, bukan untuk hidup lebih baik, melainkan untuk bertahan sedikit lebih lama. Tidak ada satu titik runtuh yang dramatis, hanya erosi, sedikit demi sedikit. Ia duduk di bangku beton, mendengarkan cerita-cerita yang terpotong. Dari tukang parkir yang pernah ditolong pria itu mengganti ban. Dari penjaga malam yang pernah diajak berbagi rokok. Dari suara-suara kecil yang tak pernah masuk berita. Pria itu bukan pengemis. Ia adalah seseorang yang terus berusaha bertahan tanpa meminta lebih dari yang ditinggalkan orang lain. Sore itu, langkahnya terasa berat. Setiap potongan cerita menambah bobot di dadanya. Ia menyadari bahwa pencariannya bukan tentang menemukan orang itu lagi. Ia
mencari penjelasan yang bisa meredakan sesuatu di dalam dirinya. Namun yang ia temukan justru lapisan demi lapisan kehilangan. Malam datang, lampu-lampu kota menyala. Ia kembali ke rumah besar dengan halaman luas. Pintu dibuka, lampu dinyalakan, segalanya menyambut seperti biasa. Namun ia merasa asing di ruang yang selama ini ia sebut miliknya. Ia duduk di ruang makan, memandangi meja panjang yang jarang terisi penuh oleh percakapan. Makanan tersaji. Ia makan perlahan, hampir tanpa rasa. Di piringnya, sisa kecil kembali tertinggal. Ia menatapnya lama, bukan karena lapar, melainkan karena wajah yang kini punya cerita. Ia kini tahu bahwa pakaian lusuh itu menyimpan tahun-tahun kerja keras, bahwa mata yang terlalu tua itu pernah menyimpan harapan yang wajar, bahwa kehormatan yang tersisa bukan kebetulan, melainkan pilihan yang terus dipertahankan meski dunia mengambil hampir segalanya. Semakin banyak ia tahu, semakin berat dadanya. Belas kasih yang muncul terlambat tidak membawa kelegaan. Ia tidak merasa lebih baik, ia merasa lebih sadar, dan kesadaran itu tidak ringan. Di dalam keheningan rumahnya, ia menyadari ironi yang pahit. Mengetahui kisah seseorang tidak selalu membuat jarak mengecil. Kadang justru membuatnya terasa lebih dalam, lebih mustahil dijembatani. Dan di antara kenyamanan yang ia miliki dan kehidupan yang perlahan runtuh di luar sana, ia merasakan sesuatu yang lama ia lupakan. Rasa takut bahwa hidup yang mapan pun bisa terkikis, setipis dan setenang pakaian lusuh yang menyembunyikan sejarah panjang kehilangan. Ia menemukannya di dekat rel kereta, di sore yang memantulkan cahaya pucat pada besi-besi berkarat. Suara roda kereta yang melintas sesekali memecah udara, lalu pergi, meninggalkan getar panjang yang merambat ke tanah. Pria itu duduk di atas karung goni, punggungnya sedikit membungkuk, tangan-tangannya sibuk merapikan barang-barang kecil yang tak seberapa, botol plastik, kertas lusuh, potongan besi tipis. Gerakannya tenang, seolah setiap benda punya tempatnya sendiri. Ia berdiri beberapa langkah jauhnya. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Angin lewat, membawa bau tanah dan sisa hujan semalam. Pria kurus itu mengangkat kepala perlahan. Mata mereka bertemu. Tidak ada keterkejutan berlebihan, hanya jeda panjang, seperti dua orang yang sama-sama mencoba memastikan bahwa yang dilihat memang nyata. Pria kaya itu melangkah mendekat. Sepatunya yang bersih tampak canggung di tanah yang tidak rata. Ia berhenti, menjaga jarak yang tidak terlalu dekat, tidak pula terlalu jauh. Tangannya terkatup di depan tubuhnya, kebiasaan lama ketika ia tidak ingin terlihat mendominasi. Pria kurus itu berdiri. Gerakannya sedikit kaku, namun tegap. Ia mengangguk kecil, bukan sebagai salam, melainkan pengakuan bahwa ia mengenali wajah di hadapannya. Tidak ada senyum, tidak ada kata pembuka yang panjang. Keheningan menyisi ruang di antara mereka, padat namun tidak bermusuhan. "Aku mencarimu," kata pria kaya itu akhirnya. Suaranya rendah, berhati-hati. Pria kurus itu tidak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangan sebentar ke rel, ke arah tempat kereta terakhir menghilang. Lalu kembali menatap, dengan sorot yang sama seperti di restoran. Tenang, waspada, menyimpan sesuatu yang tidak diucapkan. "Ada perlu apa?" katanya singkat. Tidak ada keluhan dalam suaranya. Tidak ada harap yang berlebihan. Pria kaya itu menarik napas. Kata-kata yang telah ia siapkan berhari-hari terasa berat di lidah. Ia memilih yang paling sederhana. "Aku ingin membantu." Kalimat itu menggantung. Udara terasa lebih kental. Pria kurus itu menunduk sejenak, menatap tangannya sendiri, jari-jarinya yang kasar oleh pekerjaan yang tidak pernah tercatat. Ada jeda yang cukup lama hingga suara kereta lain melintas jauh di belakang. "Membantu bagaimana?" tanyanya.
Pria kaya itu membuka tas kecil yang dibawanya. Di dalamnya ada amplop tebal, kartu nama, dan selembar kertas dengan alamat. Ia mengeluarkan amplop itu lebih dulu, menawarkannya tanpa mendorong terlalu dekat. Ada uang di situ, cukup untuk sewa tempat tinggal sementara. Aku juga bisa carikan pekerjaan yang tidak berat. Pria kurus itu tidak langsung mengambilnya. Matanya turun ke amplop itu, lalu kembali naik. Tatapannya tidak tajam, namun jelas. Ia menghela napas pelan. "Uang, saya terima," katanya akhirnya. Ia mengambil amplop itu dengan dua tangan, hati-hati, seolah memegang sesuatu yang rapuh. Untuk sekarang, pria kaya itu mengangguk. Ada kelegaan kecil yang segera muncul dan segera pula menguap. Tapi pekerjaan, lanjut pria kurus itu, ia menggeleng perlahan. Kalau hanya karena kasihan, tidak usah. Bahu pria kaya itu sedikit mengeras. "Bukan kasihan," katanya cepat. Lalu menahan diri. Ia menurunkan suaranya lagi. "Aku hanya ingin memastikan kau tidak harus seperti ini terus." Pria kurus itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata namun bukan senyum pahit. "Ini bukan yang saya mau," katanya. "Tapi ini yang bisa saya lakukan sekarang." Ia melipat amplop itu dan menyimpannya di saku dalam jaket lusuhnya. Gerakannya rapi, hampir formal. Lalu ia mengembalikan kartu nama dan kertas alamat yang tadi ditawarkan. "Yang itu," katanya pelan, "saya tidak butuh." Ada keheningan lagi. Pria kaya itu merasa kata-katanya berkurang makna di hadapan sikap yang begitu tenang. Ia terbiasa menawarkan pilihan, terbiasa melihat orang mengambilnya dengan rasa syukur yang berlebihan. Kali ini, pilihannya tidak sepenuhnya diterima. "Kenapa?" tanyanya, tanpa nada menekan. Pria kurus itu menatapnya lama. "Karena kalau saya terima semuanya," katanya, "saya tidak tahu lagi bagian mana dari hidup ini yang masih milik saya." Kalimat itu tidak diucapkan keras, namun menghantam lebih kuat dari teriakan. Pria kaya itu terdiam. Di dalam kepalanya, uang selalu menjadi alat pembebas. Namun di hadapannya berdiri seseorang yang melihatnya juga sebagai ikatan. Mereka berdiri berhadapan, dua dunia yang nyaris bersentuhan, namun terpisah oleh cara memandang hidup. Satu terbiasa memilih dari banyak kemungkinan. Satu lagi terbiasa bertahan dengan apa yang ada. Tidak ada yang salah, namun tidak juga sepenuhnya bisa disatukan. Apartemen itu kecil, namun bersih. Dindingnya putih, lantainya dingin, jendelanya menghadap jalan sempit yang tak pernah benar-benar sepi. Tidak mewah, tidak juga menyedihkan. Cukup. Pria kurus itu berdiri di tengah ruangan, memandangi kasur tipis, meja lipat, dan kompor kecil di sudut. Tangannya menyentuh dinding, pelan, seolah memastikan bahwa tempat itu nyata dan bukan persinggahan sesaat. Kunci berada di telapak tangannya. Logam kecil itu terasa berat, bukan karena masanya, melainkan karena arti yang dibawanya. Pria kaya itu berdiri di dekat pintu. Ia tersenyum singkat, puas dengan apa yang dilihatnya. "Untuk sementara," katanya, "sampai kau dapat kerja yang lebih tetap." Pria kurus itu mengangguk. "Terima kasih," ucapnya. Suaranya datar, tidak berlebihan. Beberapa hari pertama berjalan tenang. Pagi datang dengan cahaya yang masuk dari jendela kecil. Pria kurus itu berangkat ke tempat kerja yang diaturkan, sebuah gudang logistik milik rekan bisnis pria kaya itu. Pekerjaan ringan, jam teratur, upah cukup. Ia bekerja tanpa banyak bicara, melakukan apa yang diminta, pulang tepat waktu. Di atas kertas, semuanya tampak berhasil. Namun sesuatu berubah pelan-pelan. Pria kaya itu mulai sering datang. Awalnya hanya memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Lalu mulai memberi saran, cara mengatur uang, cara berpakaian agar tampak lebih pantas, cara berbicara di tempat kerja. Setiap nasihat dibungkus kepedulian, setiap perhatian dibingkai sebagai bantuan. "Kalau kau mau," katanya suatu sore, "aku bisa kenalkan ke orang yang lebih berpengaruh. Pekerjaanmu bisa naik." Pria kurus itu berhenti mengikat tali sepatunya.
Ia menatap lantai sejenak sebelum menjawab. Saya nyaman di situ. Nyaman bukan berarti cukup, balas pria kaya itu cepat. Jawaban itu menggantung di udara. Pria kurus itu tidak membantah. Ia hanya mengangguk, lalu berdiri dan pergi bekerja. Langkahnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Di gudang, ia mulai merasa mata-mata yang tak terlihat. Setiap kesalahan kecil terasa lebih besar. Setiap pujian terasa seperti catatan yang akan dibawa pulang. Ia tahu pekerjaannya ada karena satu orang. Ia tahu keberadaannya di tempat itu bukan murni pilihan semua pihak. Malam-malam menjadi sunyi. Di apartemen kecil itu, ia duduk di tepi kasur, memandangi kunci yang sering ia letakkan di meja. Kebebasan terasa aneh ketika datang bersamaan dengan hutang yang tidak tertulis. Di sisi lain kota, pria kaya itu duduk di ruang kerjanya yang luas. Lampu meja menyala terang. Dokumen tersusun rapi. Ia menatap laporan-laporan dengan fokus yang terpecah. Setiap kali ia merasa telah melakukan sesuatu yang baik, ada jeda singkat di dadanya. Kelegaan yang cepat pudar. Ia mulai menyadari sesuatu yang tidak ingin ia akui. Ia menunggu perubahan, menunggu rasa terima kasih yang lebih dalam, penembusan yang lebih nyata. Ia ingin melihat hasil, bukan hanya pada hidup orang lain, tetapi pada perasaannya sendiri. Suatu malam, ia datang tanpa memberi kabar. Pintu dibuka setelah beberapa ketukan. Pria kurus itu berdiri di ambang. Wajahnya lelah, bajunya masih berbau gudang. "Kau terlihat capek," kata pria kaya itu. "Kerja," jawabnya singkat. Di dalam apartemen, suasana terasa sempit. Pria kaya itu duduk, menatap sekeliling, memperhatikan detil kecil. Piring yang dicuci rapi, buku tipis di meja, sepatu kerja yang diletakkan sejajar. "Kau tidak banyak menggunakan uang itu," katanya, menunjuk tas kecil di sudut. "Saya simpan," jawab pria kurus itu. "Untuk apa? Kau bisa hidup lebih baik." Pria kurus itu terdiam. Ia duduk di kursi lipat, menatap pria di depannya. "Saya hidup," katanya pelan. "Itu cukup." Nada suaranya tidak keras, namun ada sesuatu yang mengeras di antara mereka. "Kau seolah menolak semua yang kuberikan," kata pria kaya itu, tanpa menyembunyikan kekecewaan. Pria kurus itu mengangkat kepala. "Saya menerima banyak," katanya. "Tapi bukan semuanya." "Kenapa?" tanya pria kaya itu. Kali ini, suaranya tidak sepenuhnya tenang. "Karena setiap yang kau beri membuatku merasa lebih kecil," hampir terucap. Namun yang keluar hanya, "Karena saya ingin tetap berdiri dengan kaki saya sendiri." Keheningan jatuh. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara meninggi. Hanya dua orang yang duduk berhadapan, masing-masing merasa tidak sepenuhnya dipahami. Pria kaya itu berdiri lebih cepat dari niatnya. "Aku hanya ingin membantu," katanya, seolah meyakinkan diri sendiri. "Aku tahu," jawab pria kurus itu, "tapi kadang membantu juga berarti membiarkan." Kalimat itu tidak ditujukan untuk melukai, justru karena itu terasa lebih dalam. Hari-hari setelahnya menjadi renggang. Pesan-pesan berkurang, kunjungan berhenti. Pria kurus itu tetap bekerja, tetap pulang ke apartemen kecilnya, namun kini dengan perasaan terikat yang tak kunjung lepas. Pria kaya itu kembali tenggelam dalam dunianya, namun dengan kesadaran baru yang tidak nyaman. Ia menyadari bahwa kebaikan yang ia tawarkan bukan tanpa syarat. Ada harapan tersembunyi, ada keinginan untuk merasa benar, merasa bersih. Memberi telah menjadi cara untuk berdamai dengan dirinya sendiri, bukan sepenuhnya dengan orang lain. Dan kesadaran itu pahit. Tidak ada perpisahan resmi, tidak ada kata putus, hanya jarak yang tumbuh, pelan, senyap, seperti retakan yang melebar tanpa suara. Di antara niat baik dan harga diri, hubungan itu berdiri rapuh, menunggu apakah masih ada ruang untuk ketulusan yang tidak perlu dibuktikan.
Ia menghilang tanpa suara. Tidak ada pesan terakhir, tidak ada alamat baru, tidak ada kabar yang bisa dilacak. Telepon yang dulu sesekali berdering kini sunyi. Gudang logistik mengatakan ia berhenti datang begitu saja. Hari itu bekerja seperti biasa, keesokan harinya tak muncul lagi. Apartemen kecil itu dikosongkan rapi. Kunci ditinggalkan di meja bersama amplop yang dulu pernah diberikan. Isinya hampir tak berkurang. Tidak ada drama, tidak ada perpisahan. Hanya jeda panjang yang tidak pernah terisi kembali. Hari-hari berlalu. Pria kaya itu kembali pada rutinitas yang dulu begitu ia kuasai. Rapat, perjalanan bisnis, makan malam resmi. Namun ada perubahan yang tak kasat mata. Ia lebih sering diam. Tawa yang dulu mudah keluar, kini tertahan di tenggorokan. Di tengah keramaian, ia merasa sendirian dengan pikiran yang tak selesai. Ia berhenti mampir ke apartemen kecil itu. Ia tahu tak ada lagi yang bisa ditemui. Namun kadang, saat melewati jalan sempit di sekitarnya, langkahnya melambat. Matanya menyapu trotoar, gang, wajah-wajah asing. Tidak untuk mencari secara terang-terangan, melainkan untuk memastikan bahwa kehilangan itu nyata. Ia mulai melihat kota dengan cara yang berbeda. Orang-orang yang dulu hanya bayangan, kini memiliki bentuk. Seorang pria yang tertidur di halte. Seorang perempuan yang menghitung receh di bawah lampu jalan. Ia tidak selalu berhenti, tidak selalu memberi, namun ia melihat. Dan melihat itu sendiri terasa berat. Suatu siang, ia kembali ke restoran itu. Pintu berat terbuka dengan suara yang sama seperti dulu. Udara dingin, aroma mentega, kilau lampu gantung. Tidak ada yang berubah di luar. Meja-meja marmer tetap berkilau, sendok dan garpu tetap tersusun rapi. Ia duduk di meja dekat jendela, meja yang sama. Pesanan datang, hidangan tersaji indah, nyaris terlalu sempurna. Ia makan perlahan. Setiap gerakan terasa lebih sadar, lebih berhati-hati. Ketika ia berhenti, piringnya belum bersih. Ada sisa kecil, potongan daging, sayur yang tak tersentuh. Ia menatap sisa itu lama. Di kepalanya, kalimat sederhana kembali terngiang dengan suara serak yang dulu terdengar terlalu pelan untuk mengguncang apapun. "Pak, bolehkah saya ambil sisa makanan?" Dulu, kalimat itu terdengar sebagai permintaan. Kini, ia memahaminya sebagai pernyataan tentang batas, tentang martabat, tentang seseorang yang meminta bukan untuk hidup lebih baik, melainkan untuk tetap hidup tanpa kehilangan dirinya sepenuhnya. Pelayan mendekat, menunggu isyarat. Ia mengangkat tangan, memberi tanda agar piring itu jangan diangkat dulu. Pelayan itu mengangguk, mundur. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan sisa itu. Tidak ada seseorang yang berdiri di hadapannya. Tidak ada mata yang menatap dengan kehati-hatian. Hanya meja marmer yang dingin dan pantulan wajahnya sendiri di permukaannya. Ia menyadari sesuatu yang terlambat, bahwa yang ia coba selamatkan selama ini bukan hanya hidup orang lain, melainkan bayangan dirinya sendiri. Anak yang pernah lapar, pria yang takut jatuh. Ia memberi bukan semata karena peduli, tetapi karena ingin memastikan bahwa jurang itu tidak nyata, bahwa ia telah benar-benar melampauinya. Namun jurang itu ada, selalu ada, dan tidak semua orang ingin ditarik keluar dengan cara yang sama. Ia memanggil pelayan lagi. "Boleh saya bungkuskan sisa ini?" katanya pelan. Pelayan itu tampak sedikit terkejut, lalu mengangguk. Piring itu diangkat, dibungkus rapi. Sebungkus kecil diletakkan di mejanya. Ia menatapnya sebentar, lalu mengambilnya. Di luar restoran, matahari mulai condong. Ia berdiri di trotoar, memegang bungkusan itu. Orang-orang berlalu lalang, masing-masing dengan tujuan sendiri. Ia tidak tahu kepada siapa ia akan memberikannya. Mungkin kepada siapapun yang membutuhkan. Mungkin kepada seseorang yang menolak lebih dari itu. Ia melangkah pergi, tidak dengan rasa lega, tetapi dengan kesadaran yang tenang dan berat,
bahwa kemiskinan bukan hanya soal kekurangan, dan martabat bukan sesuatu yang bisa dibeli atau diatur. Bahwa melihat adalah langkah pertama, namun tidak selalu diikuti oleh kemampuan untuk memperbaiki. Dan di tengah kota yang terus bergerak, ia berjalan lebih pelan dari biasanya, membawa sisa makanan terakhir, bukan sebagai solusi, melainkan sebagai pengingat tentang jarak yang harus dihormati, tentang bantuan yang seharusnya tidak menghapus pilihan, tentang sunyi yang, meski menyakitkan, akhirnya mengajarinya cara memandang manusia lain bukan sebagai proyek, melainkan sebagai sesama.